Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassalim. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk pada surat Al-Mujadilah, ayatnya ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ini adalah rukuk yang kedua. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat wal afiat kembali kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe dan koreksinya pada video-video yang ditayangkan oleh Kereweng Aji channel yang kita cintai ini. Semoga dengan demikian channel ini tetap bisa eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan limpahan rezeki kepada kita semua. Juga semoga Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari mara bahaya dan fitnahnya dunia ini. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa syalasatin illa huwa rabbi'uhum wala qamsatin illa huwa syadisuhum wala adna min dalika wala asyara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal
qiyamah. Innallaha bi kulli syai'in alim. Ayat 8. Alam naro ilal ladina nuhu anil najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil'ishumi wal udwani wa makhsyiatir rusul. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Apakah engkau tidak melihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada percakapan rahasia di antara orang tiga, melainkan Ia adalah yang keempatnya. Dan tidak pula antara orang lima, melainkan Ia adalah yang keenamnya. Dan tidak pula lebih sedikit daripada itu, dan tidak pula lebih banyak daripada itu, melainkan Ia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Lalu pada hari kiamat, Ia akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Sehingga, saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah itu yang Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang dilarang mengadakan percakapan rahasia, lalu mereka kembali kepada apa yang mereka dilarangnya dan mengadakan percakapan rahasia untuk menjalankan dosa dan permusuhan dan mendurhaka kepada Rasul? Dan apabila mereka datang kepada engkau, mereka menghormat kepada engkau dengan penghormatan yang Allah tak menghormati dengan itu kepada engkau, dan mereka mengucapkan dalam batin mereka, mengapa Allah tidak menyiksa kami karena apa yang kami ucapkan? Mereka sudah cukup bagi mereka karena akan masuk di sana, dan buruk sekali tempat peristirahatan itu. Jadi kelanjutan daripada ayat 8 tadi itu adalah wa idza ja'uka hayyaka bima lam ya'arifu
wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fa bi'sal masyir. Penjelasannya adalah kaum munafik dan kaum Yahudi bersekongkol dengan para musuh Islam untuk membinasakan masyarakat Islam di Madinah. Di dalam surat nomor 4 surat An-Nisa ayatnya 114 terdapat urutan atau uraian singkat tentang persekongkolan mereka sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan percakapan rahasia mereka. Persekongkolan semacam itu diuraikan di sini agak panjang dan lebar, dan mereka diberitahu bahwa komplotan rahasia ini diketahui oleh Allah dan mereka tidak akan berhasil dalam memberitakan, saya ulangi lagi, dalam membencanai Islam. Rupa-rupanya yang dituju di sini ialah kaum munafik, tetapi kaum Yahudi pun telah menandatangani perjanjian dengan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka tidak akan membantu para musuh Islam. Artinya ialah bahwa mereka mendoakan mati dan binasa bagi engkau, sedangkan Allah menghendaki bahwa engkau akan hidup dan sejahtera. Ada sebuah riwayat hadis yang menerangkan bahwa apabila kaum Yahudi menghadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa mengucapkan kalimat Assalamu alaika, artinya semoga kematian menimpa engkau, sebagai pengganti kalimat dari Assalamu alaikum, artinya semoga damai atas engkau. Dua kalimat itu hampir sama bunyinya. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari pasal 79 nomor 22. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanna jaitum fala tazanazaw bil idmi
ismi wal undwani wa magsyiatir rusuli wa tanajau bil biri wan taqwa wa naqullaha alladzi ilaihi syarun innamal narwa minasyaithanil junal ladina amanu wa laysha bidarihim syai'an illa bi'idnillah wa 'alallahu falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan percakapan rahasia, janganlah mengadakan percakapan rahasia untuk membuat dosa dan permusuhan dan mendurhaka kepada Rasul, tetapi adakanlah percakapan rahasia untuk berbuat baik dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpun. Percakapan rahasia itu hanya dari perbuatan setan yang mendatangkan kesusahan bagi orang-orang yang beriman, dan setan tidak dapat membencanai mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah kaum mukmin bertawakal. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Islam mengecam percakapan rahasia dan perkumpulan rahasia karena perkumpulan semacam itu dibentuk dengan tujuan untuk merusak perdamaian dan membantu para musuh Islam. Percakapan rahasia untuk memajukan perkara kebaikan dan untuk mengabdi kepentingan sesama manusia adalah berlainan sekali dengan kegiatan subversif dari perkumpulan rahasia. Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi penjelasan berikutnya. Ayat ini lebih menjelaskan lagi bahwa perkumpulan rahasia yang dicela seterang-terangnya oleh ayat-ayat tadi yang di atas itu dibentuk untuk menyebarkan kejahatan dan membantu para musuh Islam, tetapi mereka tidak dapat mencapai tujuan jahat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
tafasyaku fi ilmajalisi fafashakhu yafshahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yargoyimu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nazaitum rusula faqadimu baina yaday najwakum shadaqah dalika khairul lakum wa azhar fa in lam tazidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfa'tum an tuqadimu baina yaday najwakum shadaqah fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'alimu sholah wa atu zakah wa ati'ullaha wa rasuluh wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum ya ma ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu berilah tempat kepada orang lain dalam suatu pertemuan, hendaklah kamu memberi tempat. Allah akan memberi kelapangan kepada kamu, dan apabila dikatakan bangkitlah, maka hendaklah kamu bangkit. Allah akan menaikkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu ke derajat yang tinggi. Dan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu minta nasihat kepada Rasul, persembahkanlah sedekah sebelum kamu minta nasihat. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Tetapi jika kamu tidak mempunyai sarana, maka sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih.
Adakah kamu khawatir bahwa kamu tidak mampu mempersembahkan sedekah sebelum kamu minta nasihat? Maka jika kamu tidak mengerjakan itu dan Allah kembali kepada kamu dengan kasih sayang, maka tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Allah dan utusannya, dan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sebagaimana telah diterangkan di depan, kemajuan Islam menyebabkan sejumlah besar manusia masuk dalam barisannya. Mereka perlu sekali diberi pelajaran tata susila dan budi pekerti. Dalam pertemuan mereka berjejal-jejal dan desak-mendesak satu sama lain agar mereka dapat tempat duduk yang berdekatan dengan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah supaya memberi tempat dalam pertemuan artinya memberi tempat kepada orang lain atau supaya orang jangan terlalu berdesakan satu sama lain. Penjelasan berikutnya, ayat berikutnya tidak membatalkan perintah yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, malahan itu menunjukkan bahwa perintah yang dimuat di dalam ayat 12 bukanlah wajib melainkan sunnah. Karena sedekah wajib itu hanya sedekah yang disebut sebagai zakat, sebagaimana ditunjukkan dalam kalimat tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Hendaklah diingat bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pembayaran zakat itu, karena bagi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau dilarang sama sekali menerima bagian zakat itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada saat ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dapat meningkatkan ilmu dan amal kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.